warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin 19 Juli 2021 pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah. Saya, Rohani ASPD, akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja di SMP Negeri 1 Sebatik Tengah. Ini nomor peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ada yang ingin mimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga doa-doa kita dikabulkan ya. Ya, Bu. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang? 4 Empat orang. orang, Bu. Siapa? Muhammad Zikril, Muhammad Daud, Nurul Suhada, sama Muhammad Daud. Ya, keterangannya? Ada yang kebanjiran, ada yang tidak kendaraan, ada yang sakit, Bu. Iya, tadi kan hujan deras ya. Ya, Bu. Jadi ada yang rumahnya kebanjiran, ada yang sakit
halaman ini. Tetapi ada tekniknya membaca, namanya membaca cepat, ya. Nah, di sini kalian gunakan. Jadi yang penting-penting saja dibaca dari yang ada di sini, di koran ini. Makanya ini bagian lead atau teras berita itu harus lengkap, namun penjabarannya ada pada tubuh berita seperti yang Ibu sampaikan pertemuan yang lalu, ya. Itulah pentingnya lead, supaya dari awal pembaca sudah mendapat gambaran, oh ini ternyata isi beritanya, begitu ya. Nah, nanti seperti itu yang akan kalian lakukan. Saudara, harga bahan herbal atau empon-empon di pasar tradisional Kota Malang, Jawa Timur melambung tinggi sehingga mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan herbal empon-empon untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak tertular virus corona. Harga jahe, baik jahe biasa maupun jahe merah di pasar tradisional besar Kota Malang melambung tinggi sejak 2 pekan terakhir. Selain jahe, bahan herbal lainnya yang juga naik adalah temulawak, kencur, kunyit, dan serai. Naiknya bahan herbal atau empon-empon dipicu oleh masuknya virus corona ke Indonesia. Empon-empon ini dipercaya dapat mencegah badan tertular virus corona. Ya barangnya itu masih muda, kadang itu. Terus ya harganya itu mahal, jadi orang mau bilang itu nggak berani. Penjualannya gimana, Mbak? Penjualannya saja ya banyak yang cari, cuma ya harganya itu yang nggak berani. Salah satu pembeli mengaku mengkonsumsi bahan herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Gimana lagi Kak ya, memang orang itu pasti ada satu kesempatan untuk mereka ya. Ya udah Mbak, mau gimana lagi? Gitu aja ya. Tetap beli ya, Kak ya. Berapa banyak sekali beli biasanya? Sekarang coba kalian lihat ini, koran ini. Coba kalian amati berita-berita yang ada di koran. Ya. Sudah ada berita yang diamati? Ya. Sekarang coba buka handphone kalian. Bawa handphone ya? Ya, silahkan cari berita hari ini. Yang punya pulsa saja, silakan. Dari yang tadi kalian baca di koran itu sudah tahu ya apa yang dibaca? Ya, dari judulnya, lead-nya itu sudah ada gambaran. Sudah cari di internet?
langsung ya, atau melakukan eksperimen ya. Bisa juga dengan berwawancara ini, tetapi kebanyakan melakukan dengan hasil wawancara kemudian dikembangkan menjadi sebuah berita seperti ini. Paham ya? Paham, Bu. Misalnya Anda seorang reporter ya. Apa yang akan Anda lakukan ketika seorang narasumber enggan untuk diwawancarai? Apa yang ingin dijawab? Misalnya nih, kalian reporter ingin mencari sebuah berita, tapi ada yang digadang-gadang begitu, tapi narasumbernya enggan diwawancari secara lisan. Dan tahu? Iya, Bu. Tidak tertulis. Iya. Iya, Bu. Iya, jadi anak-anak perlu kalian tahu, tidak semuanya orang siap untuk diwawancara secara langsung karena dengan alasan ada yang malu. Menurut Anda, dari berbagai media penyampai berita yang sudah kalian ini tadi, ada yang kalian tonton, kemudian ada yang kalian baca di koran maupun di internet, yang mana menurut kalian paling mudah untuk kalian dapatkan informasi? Coba kalian bandingkan tadi. Bisa juga dengan mendengarkan, biasanya radio ya. Tidak ada tayangan. Yang mana paling mudah ketika dibandingkan dengan semua media tadi? Dengan cara membaca, Bu. Iya, membaca paling mudah menurut Nurul Suhada. Dengan cara membaca Al-Quran begini. Iya, kan berbeda-beda ya. Ada yang dengan cara seperti itu. Ada lagi yang lain dengan cara apa? Kalian? Media sosial juga, ya. Pasti punya cara tersendiri kan untuk memahami berita. Cara mana yang paling cepat agar kita tetap memperoleh informasi seperti tadi ya. Ada yang mengatakan lebih cepat, Bu, kalau saya lihat di koran. Lebih cepat, Bu, kalau saya tonton, lebih cepat paham. Oh, saya tuh lebih cepat kalau mendengarkan saja. Ya. Materi kita pada hari ini ya. Silakan kalian tonton, kalian pahami apa yang disampaikan dalam drama ini. Kamu kenapa, Nurul? Kok wajahnya gitu? Emangnya tadi habis nonton berita apa? Itu Kak, besok gak jadi lebaran Idul Adha. Salah. Maksud Nurul, besok lebaran di rumah masing-masing, Kak. Oh, begitu. Jadi kamu sedih? Iya, Kak. Ibu kan sudah belikan Nurul baju baru. Jadi kalau besok tidak boleh kemana-mana, sayang dong bajunya. Oh, baju baru kan bisa dipakai di rumah. Tapi Kak, Nurul tetap sedih karena tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Ya, dengan kondisi COVID saat ini yang semakin meningkat, ya kita harus bisa terima, Nurul. Loh, kamu kenapa nangis, Nurul? Itu Kak, Nurul ternyata ada tugas bahasa Indonesia yang belum Nurul selesaikan. Nurul baru ingat. Ayo dong Kak, bantu Nurul. Emangnya tugasnya apa? Tugasnya menulis teks berita, Kak. Kakak boleh bantu, Kak? Oh, boleh. Tahu nggak, Nurul, menulis teks berita itu apa? Tahu dong, Kak. Menulis teks berita merupakan suatu upaya menyampaikan kabar atau sebuah informasi mengenai sesuatu hal atau kejadian dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa kesulitan dan tanpa adanya kesalahan tafsir. Pintar, lalu bagaimana menuliskan berita dengan baik? Untuk menghasilkan berita yang baik, kita harus berpegang pada prinsip dasar penulisan berita. Yang pertama, berita harus berdasarkan fakta. Yang kedua, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang keempat, berita berisikan 5W tambah 1H.
Yang kelima, struktur piramida terbalik. Yang keenam, perhatikan tanda baca. Dan yang terakhir, terhindar dari plagiat. Wah, ternyata ibu tidak salah membelikan Nurul baju baru ya. Karena ternyata Nurulnya pintar. Iya dong kak, siapa dulu? Nurul. Oh ya, lalu bagaimana langkah-langkah Nurul untuk menuliskan beritanya? Nurul menentukan sumber beritanya dulu kak. Setelah itu Nurul mendatangi sumber berita tersebut dan melakukan wawancara maupun pengamatan seperti yang Nurul lakukan kemarin. Nurul kan datang itu penjual bakso. Nah setelah itu Nurul mencatat fakta-fakta penting yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Lalu, untuk apa Nurul ajak kakak ke sini? Membantu Nurul, buktinya Nurul sudah tahu semua. Nurul hanya ingin ditemani aja kak, maaf ya. Kebiasaan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Semangat, ya? Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah paham apa yang disampaikan tadi? Sudah Bu. Ada yang sama namanya tadi? Ada Bu. Siapa? Iya, memang ibu sengaja menuliskan membuat karakter Nurul di situ. Yang lain juga kalau dibuatkan boleh ya, nanti boleh belajar dengan ibu membuat video animasi ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, coba kalian buka bukunya, buka buku bahasa Indonesianya. Nah, di situ ada langkah-langkah menulis berita. Nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan di sini, ya. Kalian akan nanti bermain peran. Ada kaitannya dengan itu. Coba disimak di situ materinya. Selain tadi sudah menyimak di video, kalian boleh lihat di bukunya itu, ya. Itu langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama, Menentukan sumber berita. menentukan dulu sumber beritanya, ya. Baru kita mendatangi sumber berita itu untuk apa? Misalnya kita ingin melakukan pengamatan atau kita ingin berwawancara. Setelah itu, Mencatat fakta-fakta penting. mencatat fakta-fakta penting. Ketika kita melakukan pengamatan atau wawancara, silakan dicatat apa yang diperoleh dari hasil wawancara itu. Sama untuk merumuskan beritanya, ya, merumuskan informasi itu menjadi sebuah berita. Langkah-langkahnya seperti itu. Dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan berita seperti yang disampaikan tadi Randy. Kemudian strukturnya, ya. Strukturnya itu piramida terbalik. Kenapa dikatakan piramida terbalik? Karena kan dari umum dulu ke khusus. Dari judul dulu yang sifatnya umum, kemudian lead atau teras berita, dan selanjutnya tubuh beritanya, ya. Dan yang terakhir apa? Ekor beritanya. Ibu punya 2 amplop nih, ya. Di dalam amplop ini ada uang 1 juta. Bercanda ya. Di dalam amplop ini ada sebuah tema, ya, sebuah tema yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah berita. Jadi sebelumnya kalian buatkan dulu rumusan pertanyaannya. Setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah teks berita dari pertanyaan dan jawabannya itu, ya. Nanti kalian akan bermain peran. Suka tidak bermain peran? Suka Bu. Nah, masing-masing kelompok, siapa yang mau mewakili untuk mengambil amplop ini? Ya, maju. Sweet dulu. Iya, ini. Pilih yang mana di antara 2? Iya. Karena ada 2 kelompok, jadi harus 2 saja. Silakan buka amplopnya. Ayo. Betul tidak? Di situ ada uang 1 juta. Betul Bu. Dapat apa dalam amplop? Dapat kertas Bu. Kertas. Ini apa? Laris manis. Temanya bisnis. Kemudian hal yang menariknya untuk diberitakan nanti adalah laris manis. Kata kuncinya laris manis. Kalau itu Temanya
menjadi narasumber? Siapa yang ingin jadi pewawancara? Siapa yang ingin menjadi kameramen? Oke. Ya? Ya, Bu. Kenapa harus ada kameramennya? Nanti boleh dilihat hasil wawancaranya itu, siapa tahu lupa kan? Ya, Bu. Dengan jawabannya si narasumber. Jadi harus selain juga harus mencatat si pewawancara. Ya, Bu. Ya harus mencatat supaya beritanya tidak. Silakan dirumuskan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ini namanya kelompok apa? Kelompok Sarapa, Bu. Kelompok, ya penamaan kelompok sekali lagi diingatkan penamaannya supaya menarik. Silakan pilih yang sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Kelompok Sarapa kalau ini. Ini kalian? Oke, Bu. Kelompok APD boleh. Jangan sempit-sempit di sini. Silakan di sini. Ya, silakan kalian rumuskan pertanyaan dan jawabannya. Ingat, tugas kalian nanti akan melakukan bermain peran ya. Jika ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya dengan ibu ya. Jangan malu-malu. Sudah siap diperagakan? Siap? Siapa yang mau maju duluan? Siapa? Kelompok mana? Sarapa? Ya. Terima kasih sudah mau mengajukan diri. Suaranya ya keraskan ya nak. Suaranya dikeraskan supaya terdengar. Ya, saya bersedia sudah tertutup. Suaranya nak dikeraskan. Bagaimana saja Kakak sudah membagikan serba ini? Saya sudah memberikan serba ini di beberapa tempat, yaitu di Sungai Limau, Sungai Nyamuk, sama Aji Kuning. Mengapa kakak memberikan serba ini dengan secara gratis? Apakah kakak tidak merasa rugi? Oh, tentu tidak, karena saya memiliki kebun jahe yang begitu luas dan banyak. Dan saya termotivasi untuk memberikan serba kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa manfaat dari serba yang kakak buat? Manfaatnya adalah mengurangi flu, menghangatkan badan dan tenggorokan. Sejak kapan kakak mulai membagikan serba?
kasih ya. Sudah? Sudah Bu. Sudah ngapain? Sudah Bu. Iya. Siap-siap nanti dipresentasikan ya. Ini? Dikit lagi Bu. Dikit lagi. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. BD laris manis. Nur Amalina berbisnis muda yang sukses menjual APD dengan harga murah secara online. Nur Amalina dulunya pekerja kantor desa. Karena adanya wabah virus corona, maka diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan memulai bisnis APD atau alat pelindung diri. Nur Amalina seorang pekerja keras. Dia mampu membangun bisnis dengan hasil tabungannya sendiri dan mengembangkan bisnisnya seorang diri. Saya menjual APD ini lewat online karena cepat tersebar karena seluruh daerah Sebatik bahkan di luar Sebatik jelasnya. Karena harga barang yang dijual Nur Amalina tidak mahal dan terjamin kualitasnya, sehingga barang yang dijual Nur Amalina terjual laris manis. Iya, tepuk tangan untuk kelompok APD. Sudah ada Bu. Sudah lengkap. Ada lagi? Sudah ada Bu. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Lanjut. Berbagi itu indah. Sebatik baju kuning. Terdapat seorang relawan yang sedang memberikan sarapan secara cuma-cuma atau gratis di jalan-jalan setiap hari Jumat. Seorang relawan di daerah Sebatik setiap hari Jumat memberikan sarapan secara cuma-cuma atau gratis. Relawan tersebut telah memberikan sarapan gratis di beberapa tempat, yaitu Sungai Limau, Banyu Kuning, dan Sungai Nyamuk dengan sendiri. Relawan tersebut memberikan sarapan gratis karena memiliki kebun jahe yang cukup luas dan banyak, sehingga tidak merasa rugi. Dan relawan tersebut termotivasi untuk memberikan kepada orang-orang. Relawan tersebut menyatakan manfaat sarapan yang saya buat bisa mengurangi flu, menghangatkan badan dan tenggorokan. Jadi sarapan tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Proses pembuatan sarapan adalah pertama-tama menyiapkan jahe, gula merah, air, santan. Ketika bahan-bahan tersebut telah lengkap, masukkan gula merah ke dalam panci dengan air secukupnya. Setelah itu biarkan gula merah mencair dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan jahe yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai mendidih. Tuangkan santan ke dalam panci dan masakkan jangan terlalu lama. Relawan tersebut akan terus membagikan sarapan dengan cuma-cuma atau gratis sehingga pandemi COVID-19 berakhir. Iya, terima kasih untuk sarapan. Tepuk tangan dong. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Bagaimana dengan beritanya, menarik atau tidak? Menarik Bu. Kenapa rasanya? Karena
hari ini. Dan tugas selanjutnya adalah